Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kabar baik semuanya. Baik, pada mata kuliah produksi ternak kali ini kita akan lanjutkan materinya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah mengenal jenis dan tipe ternak. Jadi kemarin tipe ternak ada ternak potong, kemudian ternak perah, ternak petelur, dan ternak wol. Nah, pada kali ini kita akan mengenal bangsa ternak potong. Ternak potong di Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus dan masih terbuka untuk kita kembangkan. Di mana ternak potong itu sendiri dalam usahanya ada beberapa tujuan utama dari pemeliharaan ternak potong. Yang pertama adalah sebagai usaha utama. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dalam skala besar, kemudian dilengkapi dengan teknologi. Yang kedua, ternak potong ini dilakukan sebagai tabungan atau simpanan. Jenis usaha yang kedua ini banyak dilakukan oleh peternak rakyat, di mana peternak memiliki lahan. Dia selain menggarap pertaniannya, ada hasil pertanian dan rumputnya itu daripada terbuang, sehingga dia memelihara sapi. Yang sapi tersebut akan dijual pada saat mereka membutuhkan atau ada keperluan. Yang ketiga, pemeliharaan ternak itu digunakan sebagai status sosial. Jadi di beberapa daerah status sosial itu ditentukan oleh kepemilikan ternak atau seberapa banyak ternak yang dimiliki. Semakin banyak ternak yang dimiliki, status sosialnya semakin tinggi. Yang keempat, pemeliharaan ternak itu sebagai prestisius atau kebanggaan, nilai kebanggaan. Jadi merasa bangga apabila dia memiliki ternak yang besar. Seperti pada kontes ternak, kalau ternaknya besar kemudian sering menjuarai, itu akan menjadi sebuah prestisius tersendiri. Di Indonesia juga memiliki potensi pendukung dari alam Indonesia, di mana Indonesia memiliki iklim tropis. Pada iklim tropis ini memungkinkan kita menanam hijauan sepanjang tahun, berbeda dengan di negara yang beriklim subtropis, di mana pada saat musim dingin atau salju tidak bisa menanam untuk hijauan pakan ternak. Kemudian dari letak, Indonesia memiliki zona moist savanna atau padang rumput yang luas, di mana padang rumput ini menjadi potensi sebagai hijauan pakan ternak. Kemudian daerah highland dan rainforest atau hutan hujan sepanjang tahun. Jenis dan bangsa ternak potong yang ada di Indonesia, di mana bangsa-bangsa ternak potong di Indonesia yang umum atau populer dikembangkan ada sapi, kemudian domba, kambing, kerbau, kuda, dan babi. Jadi ternak potong ini adalah ternak yang memang sengaja atau khusus dipelihara dengan keperluan untuk memproduksi daging. Jadi hampir semua jenis ternak bisa diambil dagingnya. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya membahas khusus pada ternak ruminansia atau ternak besar. Karena ternak unggas akan kita bahas sendiri di materi lainnya. Jenis ternak potong yang pertama ada ternak sapi, di mana bangsa-bangsa sapi potong secara garis besar semua jenis sapi yang ada di dunia ini digolongkan ke dalam 3 jenis spesies atau golongan besar. Yang pertama ada sapi Bos taurus atau sapi-sapi yang berasal dari benua subtropis. Kemudian ada sapi Bos indicus atau
sapi-sapi yang berasal dari negara tropis seperti Asia, kemudian Afrika juga. Dan yang ketiga ada sapi yang memiliki spesies dari Bossondaicus atau sapi yang dihasilkan dari keturunan atau persilangan banteng, di mana Bossondaicus inilah yang merupakan nenek moyang dari sapi lokal kita seperti sapi Bali, kemudian sapi Madura, dan sapi Aceh. Bangsa sapi potong yang berasal dari sapi Bos taurus, yang pertama ada sapi Limousin, kemudian yang kedua ada sapi Simmental. Jadi bangsa sapi Bos taurus ini bisa kita lihat dengan ciri-ciri sapi tersebut tidak memiliki punuk dan gelambir. Kemudian bulunya cenderung lebih panjang dan tebal karena memang sapi ini berasal dari daerah dingin atau subtropis. Sapi Limousin dan Simmental ini adalah dua sapi Bos taurus yang populer berkembang di Indonesia saat ini. Untuk sapi Limousin ini berasal dan dikembangkan di Perancis, memiliki bulu berwarna coklat tua. Untuk yang jenis Simmental berasal dari negara Switzerland, ciri-cirinya berwarna merah dan bervariasi putih. Biasanya pada bagian wajah atau kepala dan keempat kakinya berwarna putih untuk sapi Simmental ini. Kemudian kedua sapi ini memiliki pertumbuhan yang cepat jika dibandingkan dengan sapi lokal kita. Sapi jenis Bos taurus yang ketiga ada sapi Belgian Blue. Sapi ini berasal dari negara Belgia, kemudian memiliki keunggulan yaitu konformasi perototan yang baik dan persentase karkas yang baik. Jadi kalau dilihat dari postur tubuhnya, sapinya berotot. Kandungan lemak yang dimiliki juga rendah, serta sapi ini memiliki konversi pakan yang bagus. Jadi efisiensi pakannya baik. Yang keempat ada sapi Aberdeen Angus atau di Indonesia dikenal dengan sapi Angus, berasal dari daratan Skotlandia Utara. Sapi ini mudah dikenali dengan ciri-ciri warnanya hitam polos pada semua kulitnya, kemudian tidak memiliki tanduk, tubuh rata, lebar dan dalam. Sapi ini juga memiliki pertumbuhan yang bagus seperti pada sapi Simmental dan Limousin. Yang berikutnya ada jenis sapi atau bangsa sapi dari Bos indicus, yaitu sapi yang berasal dari daerah tropis. Sapi jenis Bos indicus ini yang populer atau banyak dikembangkan sebagai ternak potong. Yang pertama ada sapi Brahman dan sapi ongol. Jadi sebenarnya sapi Brahman dan sapi ongol ini memiliki banyak kemiripan atau hampir sama, yaitu sama-sama berwarna putih. Tetapi pada sapi Brahman ada ciri yang membedakan, yaitu pada bagian punuk atau leher dan gelambir itu lebih panjang dan lebih besar. Kemudian warna hitam juga pada sapi Brahman di bagian punuk dan lehernya. Kemudian pada bagian telinga menggantung pada sapi Brahman. Sapi Brahman ini berasal dari negara India asalnya, tetapi pada tahun 1800-an dikembangkan di negara Amerika. Di Amerika Latin sangat bagus sekali pertumbuhannya sapi Brahman. Nah, itu sapi Brahman, berat badan pada sapi betinanya bisa mencapai 585 kilo, sedangkan pada yang jantan mencapai 900 kilogram. Bahkan pada pemeliharaan yang bagus bisa lebih dari 1 ton. Untuk sapi ongol, warnanya, ciri-cirinya bisa kita kenali dengan warna putih, kemudian memiliki punuk dan gelambir, tetapi tidak sebesar pada sapi Brahman. Jadi sapi
ongol ini fisiknya lebih kecil, yaitu pada jantan mencapai 600 kg dan yang betina hanya 450 kg. Bangsa sapi yang berikutnya adalah sapi yang berasal dari Bos Sondaicus atau Bos Sondaicus ini merupakan sapi keturunan dari banteng dan merupakan nenek moyang dari sapi lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis sapi Bos Sondaicus adalah sapi Bali. Sapi Bali ini adalah keturunan dari sapi liar atau banteng yang telah mengalami domestikasi. Ciri-ciri dari sapi Bali ini mudah kita kenali, di mana pada bagian pantat atau belakang itu berwarna putih dan bagian kaki bawah juga berwarna putih. Jadi seperti memakai kaos kaki. Kemudian pada sapi Bali jantan setelah dewasa warnanya berubah menjadi hitam, sedangkan yang betina berwarna merah bata. Jadi sapi Bali pada saat masih kecil, belum dewasa, semuanya berwarna merah. Tetapi untuk yang jantan setelah menginjak dewasa akan berubah dari yang awalnya merah bata menjadi hitam. Sapi Bali ini banyak berkembang di Bali sendiri dan di daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sapi Bali jantan berkisar bobotnya bisa mencapai 350 sampai 400 kg. Kemudian betinanya bisa mencapai 250 sampai 300 kg. Sapi Bali ini memiliki karkas yang bagus dan kualitas daging yang bagus. Yang kedua ada sapi Aceh. Sapi Aceh ini berkembang di daerah Sumatera bagian barat, yaitu Aceh sendiri, kemudian di Sumatera Barat dan daerah pesisir. Postur tubuh dari sapi Aceh ini kecil, pendek, kemudian memiliki warna merah bata dengan variasi warna hitam pada bagian punuk dan leher. Kemudian memiliki tanduk yang mengarah ke atas pendek. Selanjutnya masih sapi Bos Sondaicus, yaitu ada sapi Madura. Sesuai dengan namanya, sapi ini berasal dan berkembang di Pulau Madura. Sapi Madura ini memiliki ciri-ciri warna merah bata, kemudian tubuhnya kecil, kompak dan berotot. Sapi ini di daerah asalnya biasa digunakan sebagai balapan atau pacuan sapi yang disebut dengan kerapan sapi. Kemudian pada sapi betina biasanya digunakan sebagai sapi sono atau kontes sapi dengan cara berjalan beriringan antara satu pasang sapi yang dengan lintasan yang sudah ditentukan. Sapi Madura ini adalah plasma nutfah asli atau sapi lokal Indonesia yang harus dikembangkan dan dipertahankan keasliannya. Jenis ternak potong yang kedua ada ternak domba. Ternak domba ini banyak dikembangkan sebagai ternak potong. Ternak domba yang pertama ada domba Garut. Domba Garut ini berkembang di Kabupaten Garut dan beberapa kabupaten di Jawa Barat. Domba Garut ini memiliki laju pertumbuhan yang baik, yaitu jantan bisa mencapai berat 60 sampai 80 kilo, sedangkan yang betina lebih kecil, yaitu hanya 30 sampai 40 kilo. Tubuhnya besar, kemudian dahi konven, tanduknya kuat, besar, melingkar, spiral, bulunya halus, kemudian lehernya kuat. Karena memang domba jenis ini biasanya digunakan sebagai aduan domba. Yang kedua ada domba ekor tipis atau disingkat DET. Domba ini domba lokal yang di Indonesia. Kemudian memiliki badan kecil, lambat dewasa, ekornya tipis dan tidak berlemak. Yaitu jantannya hanya mampu mencapai 30 sampai 40
kilo saja, sedangkan yang betina 15 sampai 20 kilogram. Tetapi domba ekor tipis ini meskipun kecil, dia memiliki keunggulan dibandingkan dengan domba yang lain. Apa keunggulannya? Yaitu bersifat prolifik. Prolifik ini apa? Yaitu mampu melahirkan kembar. Jadi jumlah anaknya sekali kelahiran itu bisa mencapai 2 sampai 5 ekor. Sehingga domba ekor tipis ini banyak digunakan sebagai indukan. Jenis ternak domba potong atau pedaging yang berikutnya ada domba ekor gemuk atau disingkat dengan DEG. Jadi domba ekor gemuk ini adalah domba yang berasal dari Pulau Sapudi di Madura, Jawa Timur. Domba ini sesuai dengan namanya, jadi pada bagian ekornya itu sangat besar dan lebar, bisa mencapai 2 kilo lebih, karena di bagian ekor itu terjadi penumpukan lemak. Domba ini adalah domba yang merupakan satwa unggulan atau plasma nutfah yang asli dari Jawa Timur, tepatnya di Pulau Sapudi. Domba jantan dan betina umumnya tidak bertanduk, kemudian bobot badan jantan berkisar 40 sampai 50 kg. Bobot badan betinanya hanya 25 sampai 30 kg. Yang berikutnya ada domba merino. Domba jenis merino ini berasal dari negara Spanyol, kemudian memiliki bulu yang sangat tebal. Jadi selain sebagai jenis pedaging atau domba potong, domba merino ini adalah domba penghasil wol yang sangat baik karena bulunya yang tebal dan lebat. Biasanya wol ini dipanen setiap 6 bulan sekali, dipotong digunakan untuk keperluan bahan dari pakaian. Nah, domba merino ini pertumbuhannya sangat cepat. Sekarang mulai dikembangkan di Indonesia, disilangkan dengan domba lokal di Indonesia. Si ternak domba selanjutnya ada domba Dorset. Domba Dorset ini adalah domba yang berasal dari negara Inggris. Ini jenis ternak domba yang sangat besar karena pada domba Dorset ini dapat mencapai bobot badan lebih dari 100 sampai 125 kg. Jadi penampilan dombanya ini tinggi dan besar, pertumbuhannya sangat cepat. Domba ini mulai dikembangkan dan disilangkan dengan domba lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada domba batur. Jadi domba batur ini adalah domba yang berkembang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana domba batur ini adalah persilangan domba merino dengan domba ekor tipis atau domba lokal di daerah sana, sehingga postur tubuhnya besar dengan ciri-ciri bulu panjang dan lebat. Karena memang di daerah Batur itu daerah dingin, sehingga untuk melindungi tubuh dari dingin, domba tersebut memiliki bulu yang tebal. Pertumbuhannya domba ini sangat bagus untuk kita gunakan sebagai domba jenis pedaging. Jenis ternak potong yang ketiga adalah ternak kambing. Kambing yang pertama yang digunakan sebagai kambing potong atau kambing pedaging ada kambing Etawa, di mana kambing ini sangat populer dan berkembang di Indonesia. Tipe kambing Etawa ini juga termasuk tipe duiguna atau selain diambil dagingnya juga untuk memproduksi susu. Ciri-cirinya yaitu bagian hidungnya melengkung atau cembung, kemudian telinganya menggantung dan panjang, kemudian bagian bulu di bagian pahanya panjang dan lebat. Yang selanjutnya ada jenis kambing senduro. Sebenarnya kambing senduro ini adalah kambing Etawa atau peranakan Etawa yang disilangkan di daerah Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan domba lokal di sana, sehingga hasil persilangan tersebut menghasilkan kambing ras Senduro atau disebut dengan kambing Edsen Etawa Senduro karena hasil peranakan dari kambing Etawa.
Kambing ini adalah kambing asli dari Jawa Timur. Selain digunakan untuk kambing potong, kambing senduro ini diambil juga susunya sebagai kambing perah. Yang membedakan kambing senduro dengan kambing Itawa ini adalah pada kambing senduro warnanya dominan putih mulus dibandingkan dengan kambing Itawa. Berikutnya ada jenis kambing kacang. Kambing kacang ini adalah kambing lokal asli dari Indonesia. Bentuk tubuhnya kecil ya, pendek dan kecil. Telinganya pendek, tidak sepanjang pada kambing Etawa dan kambing Senduro. Kemudian tubuhnya tegak lurus mengarah ke depan. Untuk bulunya ini bervariatif ya pada kambing kacang, mulai dari putih, kemudian hitam, coklat, kemerahan, dan memiliki tanduk baik pada jantan maupun betina. Bobotnya cenderung kecil ya, hanya sekitar 17 sampai 30 kg. Yang terakhir jenis kambing pedaging atau kambing potong ada kambing bur. Kambing bur ini berasal dari benua Afrika ya. Tipe kambing bur ini adalah kambing pedaging yang sangat baik karena memiliki postur tubuh dan pertumbuhan yang cepat. Jadi postur tubuhnya kambing bur ini gempal ya, berisi, pendek. Jadi badannya pendek tetapi dia memiliki keunggulan yaitu gemuk, sehingga kambing bur ini cocok untuk dikembangkan sebagai kambing potong atau kambing pedaging. Yang keempat, jenis ternak potong yang dikembangkan ada kerbau. Jadi yang keempat ada kerbau. Kerbau potong sendiri di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama ada kerbau murah, kemudian ada kerbau nili, kerbau surti, dan jafarabadi. Ternak kerbau ini memang tidak sepopuler seperti pada sapi dan kambing, jumlahnya populasinya juga tidak terlalu banyak, tetapi di beberapa daerah bahkan lebih populer kerbau dibandingkan dengan sapi. Contohnya di daerah Sulawesi, di Tanah Toraja, itu kerbau lebih populer untuk upacara adat daripada sapi. Biasanya upacara adat itu mereka melakukan pemotongan kerbau yang jumlahnya sangat besar. Yang kelima, jenis ternak potong yang dikembangkan di Indonesia yaitu ada babi. Babi ini hanya di beberapa daerah saja dikembangkan sebagai ternak potong karena berkaitan dengan adat istiadat atau kepercayaan agama. Adapun jenis ternak babi yang biasa digunakan sebagai pedaging yaitu ada babi Landrace, kemudian babi Duroc, Hereford, Tamworth, Polancina. Nah, untuk di Indonesia sendiri, daerah yang mengembangkan ternak babi ini ada di daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian di Manado, ada di Medan, dan di Ambon. Jadi itu beberapa daerah yang biasa mengembangkan ternak babi ini sebagai ternak potong. Itu tadi kita sudah mengenal beberapa jenis dan bangsa ternak potong yang ada di Indonesia. Untuk menutup kegiatan materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, saya akan membacakan satu kata motivasi yang saya kutip dari Charles Darwin, yaitu, coba kita perhatikan bersama, bukan spesies terkuat yang bertahan hidup, bukan juga yang paling cerdas, tetapi siapa yang mampu bertahan hidup, yaitu yang paling responsif terhadap perubahan. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.